Military Base. Atau anaknya Erangel ya. Anaknya Ada yang Erangel. bilang anaknya Erangel soalnya ada SMB dan ada Novo di situ, dan Ya. kalian tahu Novo itu tempat mendarat salah satu tim terbaik yang ada di Indonesia, yaitu Bigetron Red Oke. Alliance ya. Tapi ngomong-ngomong, di Erangel pertama dalam minggu ini bisa dibilang cukup rapat untuk mendaratnya. Ada beberapa tim yang turun di Lipovka, Milta Power, lalu ada yang di SMB juga 2 orang Ya. dan 1 ada yang di Novo. Tapi ini dia. Ini dia yang rame, ternyata zonanya membanting teman-teman. Ini Zonanya tidak berada di jalur pesawat sehingga banyak sekali tim yang harus berjuang masuk ke dalam zona. Kalau gue prediksi berarti sisi kanan dari zona itu akan banyak sekali tim yang menumpuk di sisi sana. Ini sih kalau namanya zonanya zona pelakor nih ya. Zona pelakor. Soalnya berkhianat ya. Wah, ampun. Yoi, mencuri. Kita mendarat di mana, pesawat di mana, zonanya ke situ. Tapi it's Iya. okay karena zona pertama tadi lumayan mencakup jantung-jantung yang ada di Erangel, di Itu. Pochinki tercangkup, Ruin tercangkup, Skull dan semacam tercangkup. Ini akan cukup bagus untuk mid gamenya nanti nih. Oke, berarti rotasi-rotasi akan berjalan cukup mudah untuk dari tim-tim yang ada di tengah masuk ke sisi kiri karena zonanya ada di sisi kiri atas. Itu dia. Dan ngomong-ngomong ini salah satu tim yang cukup unik namanya ya. Rev Tayo. Rev Tayo. Nah, Tayo kita tahu sendiri bis kecil yang ramah tapi cukup menarik. Tapi mungkin ada salah satu fakta di balik itu. Iya. Siapa tahu anak yang bermain di tim Rev itu umurnya 13 tahun ke bawah. Wah, bisa aja. Karena masih bocil-bocil ya kan. Siapa tahu. Lalu ini TSC. Ini salah satu tim yang tadi ikut perang bom di Ya. game pertama. TSC ini gua inget banget namanya. Mereka menang di game di perang bom pertama, tapi yang di game kedua kena karma ya Iya, kan karma tadi. Israel tadi. Ini dia TSC. Dari Dubs masih melihat ke sisi Oh, yang Dubs lainnya. 2K. Dubs 2K Gua masih. kayak nggak asing ini sama nama ini. Oke. Iya Pak, saya tahu ini namanya. Dubs Oh. 2K ini seperti game dari game 11 saya kalau nggak salah ya. Oh. Atau mungkin namanya mirip atau orangnya sama, let's see lah ya. Nanti kita lihat Dari teman-teman. tim TSC nih. Kali ini masih Dubs masih melihat ke sisi yang lain, masih mencari orang-orang yang ada satu kota dengan dia, masih belum menemukan tim nomor 7, belum punya vision yang lebih jelas lagi. Padahal di depan ada tim Rive di depan sana. Ya, ini namanya masih saling bersebelahan tapi tidak saling kontak satu sama lain. Iya. Masih malu-malu naga lah ya. Malu-malu naga dong, gede dong. Yo, malu-malu naga. iya, malu-malu kucing tuh masih tim yang cupu-cupu ya Iya. misalkan. Ini udah naga, soalnya kelasnya naga. udah PNC ya. Oke, Itu siap. dia. Di sisi lain KHG nampaknya menguasai SMB kali ini. Mhm. Diambil oleh KHG, belum ada kontes yang terjadi di SMB. Karena memang mereka sendiri sih. Gua Ya. lihat kalau dari pergerakan pesawat tadi mereka sendirian, nggak ada yang satu map atau satu tempat loot sama mereka. Ada yang terdekat mungkin ada di Novo, itu tim Wave kalau gua nggak salah lihat tadi, coba kita lihat. Ya, tim Wave mungkin ada di Novo, let's see lah ya. Dan kali ini kita melihat KHG masih berlari-lari saja di SMB, berlari dengan riang gembira karena tidak ada yang mengkontes kali ini. Masih bermain-main saja mereka, masih melakukan looting-looting, mengumpulkan equip yang dibutuhkan, mengumpulkan utility, peluru juga untuk masuk ke mid game dan juga late game nanti. Ini dia tim 007 yang mendapatkan satu kali chicken di map pertama, namun sayang sekali harus pusun di map kedua. Tapi nggak masalah karena mereka masih tetap berada di ranking 2 ya. Pertama, Ya, ranking pertama, ranking 1 bahkan. ya, kali Cukup dari menarik ya. tim Debasia yang tadi mendapatkan winner chicken dinner. Wow, mulai ada tapping dilakukan. Wow, mulai knock satu orang dari tim Rive. Apakah akan langsung dipulangkan? Dan nampaknya terjadi knock end. Langsung di end saja satu orang dari tim Rive oleh seorang Dubs 2K tadi dengan M16-nya. Sangat enak sekali M16 untuk tapping. Dengan scope kali 6 digunakan. Masih memburu satu orang. Heroes nampaknya menggunakan setup smoke untuk menutup angle shoot. Ya, dari satu kerugian tim 01. sih sebenarnya dari tim Rive harus kehilangan satu player di awal dan bisa dibilang hanya gara-gara satu orang yaitu Dubs 2K tanpa ada percobaan bantuan dari siapapun, bahkan tidak sempat melakukan serangan balik. Dan here we go mencoba untuk naik ke atas bukit, terhalang oleh pohon di situ. Aduh, itu momentum banget loh, lagi dilipat tembaknya tapi oke, dia udah bergerak, dia tahu momentum atau tempo. Here we go, sudah kelihatan kayak bos setengah dari nyawanya mulai hilang. Here we go, mencoba untuk delosor dia di tanah. Dari Dubs 2K bakal meninggalkannya begitu saja kah atau bakal coba untuk diincar saja? Dan kali ini Dubs 2K juga masih mencari seorang Heroes di depan sana dari tim Rive Tayo yang sudah low HP-nya, sudah pink warna HP dari seorang Heroes. Tapi Heroes masih melakukan healing kah dia?
ini masih di early game. Apakah dia sudah punya healingan, sudah punya boostingan? Ya, sudah mendapatkan bandage tampaknya tadi dia masih melakukan healing kali ini. Tim nomor 7 diburu oleh tim nomor 1. Ini adalah dua tim yang saling berdekatan tapi tadi masih malu-malu naga. Nah. Kali ini dia udah nggak malu-malu Dapat lagi. satu soalnya dari Dapat Daptuke. satu. Tapi Oh, ngomong-ngomong kembali. ini kok Daptuke mencoba untuk mencari lagi Erons, mencoba untuk gelosor kembali, membatasi jarak pandang dari Daptuke. Ya, Ini nampaknya benar-benar hanya Daptuke doang loh. Nah. Hanya satu orang yang menjadi prahara, benar-benar jadi prahara untuk tim Rive. 2 orang lawan 1 dan 2 orang itu bisa dikatakan kalang kabut, kocar Nah, kacir. itu dia. Hanya 1 orang saja. Di satu sisi memang kompon yang dimiliki oleh Daptuke lebih bagus, dia ada broken wall, sedangkan dari tim Rive sendiri hanya bermodalkan pohon-pohon Ya, yang ada benar. di Rangel. Memang ada bukit dan memang sedikit ada tiang, but I don't know, apakah mereka bakal mencoba untuk mengejar dari Rive atau bakal meninggalkan di sini? Langsung saja. Ya, XM tadi berhasil mendapatkan satu knock terhadap tim 15 ya. Kali ini seorang Velvet tadi mendapatkan 1 orang nampaknya dan Nara Maybe mendapatkan 1 orang dari tim DG. Kalau kita lihat di kill feed teman-teman, tim DG Vanco juga tertakedown 1 orang. Menggunakan vehicle kali ini tim DG misalkan Mystic dan juga 1 orang lagi Josh. 2 orang sudah dipulangkan dari tim DG. Ini menjadi salah satu kerugian untuk tim DG karena mereka bisa dikatakan udah bonyok di early game, di awal-awal. Hanya setup 1 vehicle, sangat berani tim nomor 1. Turun 4-4-nya dari vehicle itu kalau ada angle shoot dari tim lain bisa di spray down dan meledak, 4-4-nya langsung pulang. Nah itu dia, tapi mungkin untuk kesalahan seperti itu bakal sedikit diminimalisir karena tim-tim yang ada di PNC ini sudah masuk ke babak playoff. Artinya sudah ada strategi-strategi yang mereka lakukan atau yang mereka miliki untuk mengurangi kesalahan-kesalahan minor ya. Kesalahan-kesalahan minor seperti itu kayak salah naruh mobil, salah lewat dan segala macam. Dengan mereka menggunakan hanya 1 vehicle aja berisi 4 orang, artinya jalur rotasi mereka udah jelas, mereka tahu harus kemana aja. Tapi di depan sudah ada menunggu tim Wave yang juga berotasi dengan menggunakan mobil, harusnya sudah kedengeran suara mobilnya di sini. Ada 1 orang yang sedang bersembunyi di balik garasi. Here we go. 1 lawan 4 langsung saja di spray down. 1 orang knock yaitu Daptuke. Maksud gua Cul 2K. Namun zona sudah mulai bergerak. 3 lawan 1 dari Wave bersembunyi di balik vehicle. Mencoba dimasak di situ bomnya, tapi memang dari Kipe harus ada jump dilakukan. Kipe harus terjatuh, tapi dari kejauhan Redwine dan juga Riz mencoba membantu kah atau hanya membiarkan begitu saja karena zona, meskipun ini zona pertama, tapi ada damage yang masuk di situ dan langsung dipulangkan karena lobby Wave Kipe di situ. Kipe nampaknya dia mencoba untuk melakukan spray down ke arah vehicle dari tim nomor 1, tapi dia dikagetkan. Ternyata di vehicle itu 4 orang turun langsung. Loh kok 4? Biasanya 1 mobil 1, ini 4. Sehingga dia kaget dan tidak ada cover karena tim Wave yang lainnya pun sudah sangat jauh dari posisi seorang 1 orang tadi. Ada 1 bom masuk cukup bagus menuju ke arah Wave, tapi bisa dilihat 1 orang juga sudah hilang dari TSC. 1 ditukar untuk 1 dan 1 orang dan 3 tim dari tim Wave maksudnya bakal mencoba untuk melakukan upaya balas dendam terhadap 1 temannya yang harus mati. Daptuke kembali mencoba untuk mencari kepala dari pemain tim Wave atau tim 11 yang sedang bersembunyi di balik broken wall. 2 orang berada di sebelah kiri mencoba untuk prone. 2 orang juga dari tim TSC ada di bawah tapi sedikit lengah. 1 orang dari Daptuke atau dari tim TSC kena tembak dari sebelah kiri. Ada pergerakan menggunakan mobil dari tim Wave lewat begitu saja. Ini ada aimbot lewat. Hati-hati Moshi bapak, itu di belakang kanannya ada orang dong, harus mati begitu saja. Dan 1 bakal mencoba mencari posisi dari aimbot dari sebelah kiri belakang. Hati-hati aimbot dan mencoba untuk perang Justin Tuke menyebabkan dia juga harus kena. Tersisa 2 orang saja yang tersungkur di situ dan harus pulang ke arah lobby dari Wave. Dan ya nampaknya tim TSC bisa memenangkan fight-nya tadi, sangat bagus sekali. Tapi hati-hati, Justin harus segera di-revive nampaknya kali ini karena Justin sudah ada aimbot yang merevive. Dan Daptuke kali ini bisa memenangkan fight-nya tadi. Bagus sekali permainan dari tim TSC yang bisa memulangkan tim nomor 11. Tadi nampaknya jarak dari tim nomor 11 cukup berjauhan sehingga backup fire tidak terlalu cepat gitu teman-teman. Ya dia nggak lihat ada aimbot yang sedang ngepron di dekat rumah. Dia lewat begitu saja, mobil bahkan bisa dibilang membelakangi. 1 makanan empuk memang didapatkan, tapi di sisi lain Kapitan lain atau C9 meledakkan 1 bagi di situ. Langsung knock begitu saja. Yapzor RAR bakal coba untuk dikokang lagi, ditembak 1 kali lagi.
terhalang oleh Bagi karena udah knock, jadi tinggal finish. Mencoba untuk mengamankan kill agar tidak dicuri oleh tim lain yang mungkin ada di sebelahnya. Dan itu yang gue bilang, ada Ampas yang sedang mencoba untuk lewat dari tim Bahampas. Yapzor, harusnya kill bakal diamankan oleh Cecau nih. Dan ya, knock end saja terjadi. Yapzor langsung bisa dipulangkan teman-teman. Kali ini kita berpindah ke tim EVOS di mana Foxy dan teman-teman sedang melakukan sharing kit. EVOS EXC masih membuka skopnya tadi tapi belum memiliki vision yang lebih jelas lagi. Mereka masih bertahan saja di belakang bukit. Kali ini gundukan yang diamankan, gundukan yang dimanfaatkan untuk menjadi cover. Dari tim Nara ada Milea, ada Maybe juga berada di gunung. Dan kita melihat kembali kali ini EXC masih melakukan rotasi teman-teman. Ada satu kotak, apakah akan diluting kali ini? Dari tim EVOS sudah mendapatkan 1 poin kills, berarti setidaknya mereka ya ini satu orang tadi yang langsung dipulangkan saja oleh tim EVOS. Alright. EVOS sebagai salah satu tim yang mendapatkan undangan atau invitasi melakukan perombakan besar-besaran di mana hanya ada EXC dan juga Foxy yang bermain di PMPL. Ada di atas genteng tadi kita lihat langsung jatuh, itu bakal RDR-nya red dot-nya Ya, nyangkut di situ RDS-nya ya. Dari PK kali ini melihat tim KHG di depan sana, tim nomor 10. Antara tim nomor 10 berhadapan dengan tim nomor 4. Apakah bisa kali ini spread down dilakukan dengan DP? Goyangan DP yang sangat mantap tadi oleh seorang Gwendut. Di sisi lain ada juga Sanjaya, ini dia pembalap kita yang ternyata tidak jago, gak cuma jago balap tapi juga jago tembak ya teman-teman ya. Ini dia yang dibuktikan dengan masuk ke playoff PANC minggu kedua, di mana di hari pertama untuk PK198 memang mungkin belum terlalu baik untuk positioning atau klasmennya. Mereka berada di posisi 12 kalau gua nggak salah lihat. But let's see apa yang bisa mereka lakukan di 4 map tersisa untuk hari pertama. Oh, terlalu terbuka di situ tadi Gendut. Sudah terlihat ada beberapa pemain KHG yang mengarahkan pistolnya atau mengarahkan senjatanya ke arah tim PK198. Banyak sekali damage yang didapatkan tadi, malah dia yang mendapatkan damage seorang Gwendut oleh weapon dari tim nomor 10. Tapi kali ini terdengar ada spray down, banyak sekali spray down dilakukan oleh tim nomor 16, satu orang. 007 Batman nampaknya tersungkur kali ini dari tim 007 melakukan rotasi tapi dipotong jalur rotasinya. Kali ini ada tim nomor 16 yang mencoba untuk mengganggu rotasi dari tim 007. Tim Nara, ada Joyce dan teman-temannya tadi mencoba mengganggu rotasi dari tim 007, tim nomor 8. Tapi nampaknya belum juga berhasil mengganggu rotasinya. Tim nomor 007 masih aman-aman saja. Di sisi lain tim nomor 3 tersungkur satu orang. Dari tim nomor 3, apa yang terjadi teman-teman kali ini? Ada fight yang terjadi antara tim nomor 12, ada fight juga tim nomor 8, tim nomor 16. Banyak sekali tim yang sedang terjadi fight karena mereka sudah sangat dekat-dekatan kali ini. Sangat terbuka angle shoot ke masing-masing tim. Dan lu lihat dari tim 16 atau Nara tadi cukup bagus, masing-masing orang pegang satu vehicle. Mereka tahu bahwa posisi mereka lagi dalam keadaan tidak bagus karena mereka ada di tengah. Apabila mereka menumpuk di satu kompon, ini bakal berakibat mereka terlalu lama di satu tempat sehingga menjadi tim ke-14 yang mungkin nanti bakal mati. Dan terbukti dengan sudah mendapatkan 3 kill, Joyce berada di barisan paling depan. Dia yang berfungsi untuk mencari posisi musuh, tapi lu lihat malah kali ini bagaimana Milea di situ harus tersungkur, ditembakin dari oleh DMS dari atas bukit di situ. Ini dia pegunungan yang dikuasai oleh tim DMS, langsung mensungkurkan seorang Milea, satu player dari tim Nara. Tadi tim Nara mencoba mengganggu rotasi dari tim 007, tapi kali ini malah mereka yang rotasinya diganggu oleh tim nomor 3. Di sisi lain juga ada tim nomor 14 yang sama-sama menguasai gunung deket Gregopol. Alright. Tim nomor 3 masih belum mendapatkan kill, kehilangan satu orang pemain yaitu Skrit. Ini kurang bagus sebenarnya untuk tim DMS, tapi dia baru saja mendapatkan Milea yang lagi dalam keadaan knockdown. Lalu jauh tapi Ampas atau Bahampas berada di atas bukit. Milea bakal coba untuk di-secure killnya oleh Zorn, tapi ini nggak bagus. Terlalu expose posisi dari Zorn bakal mengakibatkan dia yang bakal mati karena lu lihat sudah ada 4 orang dari tim Bahampas berada di paling pucuk dari bukit yang sedang dia tempati sekarang. Ya, nampaknya menjadi kuncen Gregopol kali ini, menjadi juru kunci dari Gunung Gregopol. Tim nomor 14 berada di posisi paling atas, mengambil area teratas dari gunung yang sedang mereka tempati. Ada Zelkli juga dari tim Bahampas masih melakukan delosor saja dia. Here we go, delosor manja. Tapi di atas gunung ini cuman kurang kopi yang biar udut ini ya. Udah enak banget anak ya. senja banget ya. Anak senja banget. Masalahnya mereka nggak sendirian gitu karena ada tim Bahampas juga yang berada di sebelahnya. Dan kita lihat tadi dari tim Nara juga
I don't know sepertinya sempat di revive atau enggak karena teman-temannya agak jauh juga. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya, ya. dari jumlahnya masih pas 4 nih. Ya. Karena tadi kan di daerah sini nih si Nara yang Ya, bilang. benar. Cuman kayaknya udah di revive, tapi di sisi lain DMS mendapatkan korban lain yaitu tim C9 atau Capital 9 yang sedang mencoba untuk rotasi menggunakan beberapa vehicle. Coba di spray dengan menggunakan DP28 yang goyangannya mantap tadi kata Sanskuy, tapi Iya. tidak berhasil mendapatkan satupun korban. Di sisi lain Sprenggar juga mencoba untuk spray kah menggunakan Scar. Dia tersisa satu orang dari C9 yang mau nggak mau harus lewat begitu saja. Tapi itu sudah kotak. Itu kotak nilai ya harusnya ya. Ya, kita lihat kali ini tim C9 masih melakukan rotasi satu orang. DK harus tersungkur kali ini. Di sisi lain ada tim nomor 5, ada tim nomor 14 juga berdekatan dengan tim C9. Tim nomor 12 kali ini, tim nomor 8 juga melakukan spray down karena tim nomor 12. C9 sangat terjepit posisinya, sangat sulit dia. Karena di berbagai arah semuanya spray down ke arah mereka, semuanya nembak ke arah mereka. Hati-hati, di sisi belakang ada tim nomor 4. Turun saja dia, spray down kali ini. Prodiksinya bagus sekali bersama satu orang, tapi malah dia juga tersungkur karena ada backup fire yang bagus dari tim nomor 4. Di sisi lain, Sanjaya ini dia pembalap kita melakukan proning. Apakah dia akan men-take down player-player dari tim nomor 12 yang tersisa? Tapi tampaknya akan melakukan revive terlebih dahulu ke tim nomor 4. Yang lainnya player tim nomor 4. Ditabrakin dengan mobil tapi malah berakibat mereka yang hampir kehilangan semua anggota timnya sekarang. Ya. Dari tim 4 kehilangan 3 orang yang dalam keadaan knockdown, mencoba di revive satu persatu, mencoba untuk reset sebelum akhirnya melakukan serangan balasan. Maksud gua smoke dilempar cukup ngepull di situ hanya gara-gara satu mobil yang tertabrak. Tim nomor 4 mencoba untuk revive satu sama lain, mencoba untuk recover reset untuk nantinya bakal menjadikan perang berikutnya. Let's see. Dan tadi terdengar ada vehicle tim nomor 3 yang lewat juga. Banyak sekali tim yang berada di area ini teman-teman. Ada tim nomor 4, tim nomor 14, tim nomor 12 juga C9, PK dan juga Bampas. Satu orang dari tim Bampas ter-take down kali ini. Kita melihat ada AXM juga Velvet nampaknya punya angle shoot ke arah tim nomor 14. Spray down dilakukan, spray itu di smoke tapi belum connect spraynya, belum mendapatkan siapapun. Velvet masih mencari angle shoot yang lebih jelas lagi. Ini dia ada Live Tayo berhadapan dengan tim ARN. Saling berdekatan kali ini dua orang ini. 2 lawan 2. Flanking dilakukan oleh satu orang dari tim ARN. Apakah bisa mendapatkan Nano? Bisa mendapatkan juga seorang Heroes. Di mana Capital 9 nampaknya sudah dipulangkan. Ada satu bom yang dilemparkan. Bom di tengah sana. Bomnya membuat satu mobil tadi. Nampaknya Dacia mumbul Ya, atau terbang ya, bisa dibilang bom yang nggak kena ke arah player ataupun ke arah survivor yang ada di sini, tapi malah meledak sendiri ya. I don't know. Let's see. Tapi ngomong-ngomong, dari tim 4 sudah melakukan restart atau mereka sudah berhasil heal terhadap dirinya satu sama lain. Udah penuh lagi tadi darahnya. Kali ini kita melihat seorang AXM licin. Masih punya vision kepada seorang Fox. Siapa Fox yang bisa dapat kali ini? Tapping dengan M4 kali 4. Sangat bagus sekali proning shoot yang dilakukan oleh seorang licin. Tapi belum memberikan damage yang berarti kepada Fox. Di sisi lain Nara satu orang. 0-2 nampaknya ter-take down dari tim Nara. Kita berpindah lagi kepada Velvet, di mana Velvet masih mencari. Ini dia area sini masih banyak sekali tim yang tersisa. Ada tim nomor 14 juga berdekatan dengan Velvet. Ada tim nomor 4 juga. Tadi ada tim nomor 3 tapi tim nomor 3 bisa menggunakan vehicle-nya dan lewat saja tadi. Alright. Dari ASM coba untuk mencari korban satu sama lain. Mereka berada di pinggiran zona laser. Hati-hati, badannya tadi sedikit kelihatan. Mencoba untuk display dengan menggunakan M4 kali 4 cukup jauh. Foxe baru turun dari mobil, langsung display begitu saja. Sedikit nyawanya berkurang dari Foxe atau EVOS. Tim nomor 2 nampaknya langsung dipulangkan oleh Live Tayo, berhasil meratakan satu tim. Rata sudah tim nomor 4 kali ini. Arnius pun dipulangkan. Oke, memang melihat ada satu orang itu terlalu terbuka atau terlalu open. Hanya ada kompon berupa traktor yang ada di pinggir jalan. Tadi Lowly hampir mendapatkan 1 poin knockdown menuju ke arah satu tim yang bersembunyi tadi. Atau tim 3 dari DMS. Ya, tadi tim nomor 2 ya ternyata yang dipulangkan seorang ARN Arnius. Tim Arnius dipulangkan tadi. Kita lihat kali ini banyak sekali tim yang berada di area sini. Ada tim nomor 6 juga atau tim nomor 8 yang nampaknya lewat tadi kalau kita lihat di minimap teman-teman. Dari tim 007 masih lewat saja dia. Di sisi lain tim nomor 3 sangat-sangat diburu oleh seorang Gwendut dari tim PK. Memburu tim nomor 3 yang masih melakukan healing-healing saja di belakang traktor. Itu traktor kelihatan bawahnya. Kolongnya bisa dimanfaatkan untuk didapatkan kakinya di spray down ke arah kakinya. Itu dia, tapi memang harus ditunggu sih mau nggak mau karena zona pun juga mulai bergerak. Dari tim BG ini dia tim yang cukup konsisten berada di 5 besar sejauh ini. Bakal coba diganggu rotasinya oleh Joyce.
Dan lu lihat ternyata Milea masih survive. Gua kira udah mati, ternyata bukan ya. Ya. Dan tadi itu bukan kotaknya Milea, tapi lu lihat bagaimana dari tim 7 mencoba melarikan diri dari Maybe. Mencoba untuk berlari dia, tapi di sisi lain ada satu korban lain juga yang bakal coba diincar oleh Maybe. Hanya menggunakan Scar saja, spray, tidak mendapatkan mangsa satu pun. Tapi Zerotu yang justru mendapatkan satu korban dari tim TSC. Dan lu lihat bagaimana atas bawah sama-sama saling ada yang dalam keadaan knockdown, tapi Rift juga harus kehilangan satu lagi orang atau playernya. Menguasai gereja dari Coach Shinji nampaknya seorang Nara Joyce. Tim Nara bagus sekali permainannya. Dia melihat ke banyak sekali tim yang ada di bawah mereka. Dia punya vision yang jelas sekali. Ini dia gereja Pochinki diamankan oleh seorang Joyce. Dan teman-teman semuanya, kali ini kita melihat KHG Fan nampaknya masih melakukan proning saja. Di sisi lain Afzen juga masih melihat, masih melakukan TPP gaming menuju tim-tim lain. Dimana di sisi ke kiri bawah WAF dipulangkan. Sisi kiri bawah ada tim nomor 3 berkatan dengan tim nomor 6. Tim nomor 4 juga saling berdekatan mereka. Alright, let's see bagaimana dari tim 16 atau Nara sudah mendapatkan 5 kill dengan kondisi masih full squad dengan 4 orang begitu saja. Tapi lo lihat bagaimana C9 WAF juga sudah pulang ke arah lobby tadi. Nara nampaknya dipulangkan 2 orang. Nara, enggak, 1 orang tadi langsung diamankan kill poinnya di secret kill mall-nya. Tadi tertakedown langsung diamankan saja, langsung di knock end. 1 orang dari tim Nara. Kita melihat Morpheus kali ini maju. Ada tim nomor 5 langsung dipulang 1 orang. Ini dia di belakang batu ada 1 orang. Apakah melakukan jump shoot kali ini? Tidak. Menggunakan Uzi dan berhasil mendapatkan seorang Velvet. Nampaknya langsung dipulang saja seorang Velvet. Morpheus sangat bagus sekali permainan Uzinya karena memang Uzi sangat-sangat enak untuk close combat. Yap, out of nowhere Rivos join the fight, langsung mengamankan 4 killnya, berhasil memulangkan satu tim ke arah lobby. Di sini ada Lizard bersama dengan tim-timnya mencoba untuk mengatur posisi kembali, mencari kompon yang tepat karena zona sudah mulai masuk ke circle ke-6 sekarang. Kenta menggunakan smoke tadi untuk menutup angle shoot dari berbagai tim yang melihat ke kompon dia untuk melakukan defensif. Smoke defensif tadi digunakan oleh Kenta. Kita berpindah ke upset kali ini. Maybe melakukan spray down dengan Scar L-nya kembali mencari tim nomor 13 yaitu EVOS yang dicari oleh seorang Nara Maybe dari tim Nara. Ada bakaran, hati-hati ada bakaran, bahkan juga ada bom yang dilemparkan tadi, tapi nampaknya Molotovnya belum memberikan damage ke seorang. Nara Maybe ada 1 bom yang on point dan dia langsung tersukur oleh seorang Lizard nampaknya. Lizard bagus sekali permainan bomnya, permainan utility yang sangat bagus dari tim EVOS. Kali ini Foxe melakukan pergerakan maju kah dia ke arah Milea kah? Apa sepeda seorang Milea? Sepeda smoke dilakukan oleh seorang Foxe, tapi belum mendapatkan siapapun di dalam smoke sana. Masih sepeda smoke kembali dilakukan dengan M4L Red Dot digunakan kali ini. Dimana ada tim nomor 1 juga dan nampaknya Nara. Rata kah tim Nara? PK 198 menjadi tim berikutnya yang harus pulang diikuti oleh Nara. Tim Nara pun pulang tadi oleh tim EVOS, langsung di spray tadi oleh seorang Lizard dan bisa mendapatkan tim Nara. Kali ini tim nomor 10 berhadapan dengan tim nomor 8 007 yang sempat mendapatkan winner chicken dinner. Kali ini ada di sebuah gudang melawan tim nomor 10 teman-teman. Kita lihat apakah bisa tim nomor 007, tim nomor 8 menangkan fight kali ini. Dia cuma dapat 4 point kills untuk tim 007 yang tadi sempat mendapatkan banyak sekali point kills. 4 itu bisa dikatakan baru 4. Bisa saja dia dapat point kills yang lebih banyak lagi. Ya, TSC harus pulang di posisi kelima, tersisa 4 tim di mana zona sekarang berada di sebuah gudang atau lebih dekat dengan sebuah gudang dan ada sedikit jalan juga di situ. Tersisa 4 tim dengan kondisi EVOS masih lengkap dengan 4 personil, sudah 9 kill sejauh ini yang didapatkan oleh EVOS. Ini bakal menjadi peluang mereka untuk mendapatkan chicken dinner di round ketiga ini. Di mana Foxe berada di barisan paling depan dari EVOS, mencoba untuk melihat kondisi musuh-musuhnya yang berada di dalam gudang ataupun berada di sebelah gudang. Morpheus mencoba sedikit berputar dengan mobilnya. Kita melihat kali ini 4 tim terbaik kita. Ada tim nomor 8, tim nomor 13, tim nomor 5, dan tim nomor 10 menjadi 4 tim terbaik di match kita yang ketiga, di mana kita sedang berada di Erangel kali ini. Siapakah akan menjadi penguasa Erangel untuk match kali ini? Ini dia 4 tim terbaik kita teman-teman, di mana di dalam gudang ada tim nomor 10 juga fight dengan tim nomor 8, tapi tim nomor 13 EVOS tampaknya mendapatkan terkena sebuah bom dan akhirnya 2 orang dari tim EVOS langsung dipulangkan oleh tim nomor 5 kah? Licin bagus sekali permainan utility-nya, tapi Licin didapatkan oleh tim EVOS juga. Lizard nampaknya mendapatkan seorang Licin dan AXM pun dipulangkan. Tersisa 3 tim kali ini, di mana EVOS tersisa 2 orang karena tadi 2 orangnya terkena oleh utility, oleh bom.
Ya, dan kalau lu lihat tim 8 dan tim 10 dari tadi cukup anteng atau enggak bergerak sama sekali. Mereka sama-sama berada di gudang. Belum ada yang melakukan inisiasi, belum ada yang melakukan percobaan penembakan. Dan dulu lihat bagaimana tim 10 masih lengkap dengan, maksud gue tersisa 3 orang. Tim nomor 8 sisa 2 orang dan EVOS juga tersisa 2 orang. Ini akan ada 3-man showdown dan lu lihat ada satu korban pertama yang ditembakin oleh EVOS dari belakang. Bakal coba untuk di-revive menyebabkan tim 10 harus maju. Kill dicuri oleh tim 10. Sisa 1 orang harusnya dari tim 007 langsung saja diledakkan begitu saja dan pulang ke arah lobby. Sekarang 2 lawan 3. Here we go. Ini saatnya untuk EVOS kah atau lagi-lagi harus dicuri chicken dinnernya oleh salah satu tim, yaitu sekarang KHG yang harus berhadapan dengan EVOS 2 lawan 3. Akankah terjadi clash atau malah EVOS yang mengamankan chicken dinner di round ketiga ini? Mencoba untuk lempar bom begitu saja, lempar bom ke arah kanan untuk mengalihkan perhatian dari tim KHG. Dari Foxe tidak ada orang di situ, tidak ada siapa-siapa. Mungkin dia sengaja untuk meledakkan karena bisa dia jadikan kompon untuk next round atau next circle-nya. Kita lihat masih nyaman begitu saja di dalam gudang dari tim nomor 10 atau tim KHG. Sedangkan Lizard dengan Foxe mencoba untuk melakukan ambush atau mencoba untuk memergokin mereka yang ada di dalam. Let's see beberapa detik terakhir sebelum menuju chicken dinner di sini, Sanskuy. Ya, ini dia kita melihat KHG, dua tim terbaik antara KHG dan juga EVOS. EVOS sudah tahu posisi KHG nampaknya, tapi kali ini KHG juga tahu di mana posisi dari player-player EVOS. Ini akan sangat-sangat bagus fight-nya, akan sangat-sangat keras fight-nya, mengingat kali ini EVOS punya kesempatan selanjutnya untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner setelah tadi dia ada di posisi 2 terbesar. Dan apakah dia kali ini akan ada di posisi 2 atau posisi 1 bahkan? Ini akan sangat berbahaya, siapapun yang berhasil mendapatkan knock pertama itu yang bakal berpeluang besar untuk mendapatkan chicken dinner. Nah, meskipun kondisinya 2 lawan 3, tapi jangan lupa ini EVOS, mereka berpengalaman di PINC 2019 dan juga di PMPL Season 1. Ya. Ini bukan tim kacang-kacang ya, meskipun mereka banyak melakukan perombakan, tapi jangan lupa ada Foxe dan juga IXT di balik kepala dari EVOS. Dari tim KHG harus berhati-hati, mereka sudah diunggulkan dengan adanya gudang, mereka sudah diunggulkan dengan adanya kompon yang mereka miliki. Mereka punya tempat untuk berlindung terlebih dahulu daripada EVOS yang harus memergokin mereka dari balik atau dari luar dari tempat mereka berlindung. Smoke sudah dilempar, sudah mengebul di mana-mana. Ini seperti lagi ada fogging, memang sedikit kelihatan. Tadi sudah ada spray dilakukan, langsung saja prone, langsung knockdown didapatkan oleh Foxe. Ini bakal menjadi upaya yang bagus untuk EVOS, bakal mencoba untuk mencari kah atau langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 lawan 2 sekarang kondisinya. Foxe berhati-hati, dilepas tasnya, hanya memegang senjata saja, sedang mencoba untuk di-revive, mencoba tapping kah atau mencoba spray aja. 2 knockdown didapatkan oleh EVOS, tinggal 1 orang. Ini bakal menjadi winner chicken dinner untuk EVOS kah? Tapi di sisi lain Lazak tinggal sendirian, 1 lawan 1. Here we go, Jatsu dan chicken dinner untuk EVOS di round ketiga. Jump shoot yang